Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi singkat Siti Rahmiati Hatta atau Rahmi Hatta, yakni istri Proklamator Republik Indonesia yang menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Rahmi Rahim atau Siti Rahmiati Hatta atau Yuke lahir di Bandung tanggal 16 Februari tahun 1926. Selama mendampingi Bung Hatta, Rahmi turut menjadi saksi hidup perjalanan bangsa Indonesia sekaligus menjadi saksi hidup perjuangan yang dijalani sang suami sebagai tokoh sentral di masa awal berdirinya Republik ini. Silsilah dari garis ayah. Rahmi Rahim adalah putri dari Abdul Rahim yang merupakan sahabat atau teman dekat Soekarno yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Abdul Rahim menikah dengan Siti Satiyah Ani yang merupakan putri dari Tengku Muhammad Nurdin yang berasal dari Aceh. Kebiasaan dalam keluarga Jawa, kakak perempuan dipanggil Yu, kependekan dari Mbak Yu. Di zaman Belanda, perempuan kerap ada tambahan ke atau ce. Rahmi, anak tertua dari dua bersaudara, akhirnya akrab dipanggil dengan nama Yuke. Rahmi Rahim memiliki adik bernama Raharti. Terlahir dan besar di lingkungan terpelajar, tentu Yuke mendapatkan kesempatan besar untuk belajar sejak usia dini. Karena itu pula, Yuke tumbuh dengan kecerdasan luar biasa tak kalah dengan istri-istri pejabat tinggi negara lainnya. Bukan hanya paham dengan berbagai ilmu pengetahuan, Rahmi Hatta juga menguasai ilmu politik. Meski memiliki pandangan cukup banyak, Yuke atau Rahmi Hatta memilih untuk menyampaikan pikirannya kepada sang suami. Dari situlah mereka dikatakan sangat kompak dalam memutuskan segala hal. Bukan hanya di bidang politik, tetapi juga pandai dalam bidang lain. Salah satunya adalah merancang baju. Untuk dapat menyalurkan bakatnya tersebut, Rahmi Rahim atau Yuke sempat menabung uang untuk membeli mesin jahit tanpa meminta kepada suaminya. Suatu malam di tahun 1943, pengacara Mr. Sartono mengadakan jamuan makan malam di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah tokoh pergerakan hadir di sana. Acara yang dibuat untuk memberi ucapan kepada Soekarno itu juga dihadiri oleh Muhammad Hatta dan keluarga Abdul Rahim dan istri Nyonya Siti Satiyah Ani Rahim beserta dua anak gadisnya yakni Rahmi Rahim dan Raharti. Sartono sengaja mengundang mereka untuk merayakan kepulangan Bung Karno dari Bengkulu, tempat pembuangannya. Acaranya santai, ramah tamah, mengalir dengan gembira. Saat itu Hatta datang sendirian. Dia memang belum berkeluarga meski sudah berusia 41 tahun. Ini berkaitan dengan nazar Hatta yang tak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal itu mengusik perhatian Bung Karno sebagai seorang sahabat. Ia ingin mencarikan pendamping buat Hatta. Bung Karno merupakan orang yang amat memperhatikan Hatta dalam urusan yang satu itu. Waktu saya bertanya kepada Hatta, gadis mana yang dia pilih? Jawabnya, gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur, yang duduk di kamar sana, yang begini, yang begitu, tapi saya belum tahu namanya, kata Bung Karno kepada Dr. R. Soeharto, sahabatnya. Gadis pujaan Hatta itu ternyata Rahmi Rahim, anak kawannya sendiri, yakni Abdul Rahim dengan Siti Satiyah Ani. Hingga kemudian menjelang kemerdekaan,
Bung Karno mendatangi rumah keluarga Abdul Rahim dan Nyonya Rahim di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Soekarno bertanya kepada Nyonya Rahim, siapa saja gadis yang tercantik di Bandung. Mendengar pertanyaan itu, Nyonya Rahim tampak bingung dan menyebut sejumlah nama. Tepat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 3 bulan setelah kemerdekaan, Bung Karno kembali datang ke kediaman Abdul Rahim dan Nyonya Rahim. Kali ini, ia bersama sahabat karibnya, yakni Dr. Soeharto. Di rumah itu, Soekarno langsung mengutarakan niat kedatangannya kepada Siti Satyah Ani Rahim, yakni melamar Rahmi putrinya untuk teman seperjuangannya Hatta. Kendati malam itu penuh kejutan, Yuke atau Rahmi tak terlalu asing dengan Hatta. Tatap muka mereka pertama kali terjadi pada pertengahan 1943. Yuke yang kala itu berusia 17 tahun bersama orang tuanya bertandang ke rumah Mr. Sartono yang bertempat di Jatinegara, Jakarta Timur. Diselenggarakan acara ramah tamah penyambutan Soekarno dari pembuangan bersama Ibu Inggit dengan mengundang berbagai pihak. Yuke kini berusia 19 tahun, lahir dan dibesarkan di Bandung. Adiknya, Raharti, merayu agar kakaknya menolak karena Hatta sudah tua. Namun, pilihan ada di tangan Rahmi atau Yuke. Yuke tampak ragu-ragu. Ia takut ketika diajak ke hadapan Bung Karno. Saat itu, Yuke hanya bisa bilang, "Om, saya takut." Mendengar ucapan itu, Soekarno tersenyum. "Kamu takut apa? Jangan takut. Hatta itu orang baik. Dia pemimpin yang baik. Dia juga sahabat saya yang baik." Penjelasan Bung Karno membuat Yuke mengerti dan menerima lamaran tersebut. Selain itu, Yuke menilai Om Hatta sebagai orang pintar yang menjalankan syariat agama dengan baik. Pada tanggal 18 November 1945, Rahmi Rahim menikah dengan Muhammad Hatta di Megamendung, Bogor. Tidak banyak yang hadir dalam resepsi pernikahan itu karena Bung Hatta ingin resepsi sederhana. Selain dari keluarga kedua pengantin, Bung Karno turut hadir bersama Ibu Fatmawati. Diperkirakan tamu tidak lebih dari 30 orang. Hashimning paman atau keluarga Hatta turut hadir di pernikahan tersebut. Entah karena jasa Bung Karno atau bukan, resepsi pernikahan Bung Hatta menggunakan adat Jawa, yakni kedua pengantin melakukan upacara menginjak telur. Mungkin gagasan itu tumbuh karena kehadiran Bung Karno. Lantaran menggunakan adat Jawa itulah, Hashim ketiban sial. Tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya, Hashim diminta mewakili Bung Hatta menemani Titi atau Raharti, adik dari Bu Rahmi, melakukan ritual injak telur. Permintaan itu jelas membuatnya kaget. Lantaran sebagai orang berdarah Minang Palembang, dia tak tahu bagaimana cara melakukan ritual itu. Hashim terpaksa menerimanya lantaran permintaan itu datang dari Bung Hatta. Tidak seorang pun yang memberi petunjuk bagaimana mestinya melakukannya secara hikmat. Maka aku menginjaknya tak ubahnya bagai tentara Jepang yang menginjak mangsanya, meski aku sudah berusaha agar seindah orang menari payung. Dengan sendirinya, upacara adat Jawa yang halus itu menjadi sebuah lelucon yang menerbitkan air mata karena tertawa yang tak tertahankan dari para hadirin. Kenang Hashim. Saat menikah, Bung Hatta berusia 43 tahun, sedangkan Rahmi berusia 19 tahun. Pernikahan antara Bung Hatta dan Rahmi digelar secara sederhana. Seusai akad nikah, keduanya hanya berdiri berdua dan kemudian difoto. Pada momen tersebut, Hatta memberikan Rahmi mas kawin yang tidak biasa, yakni sebuah buku hasil karyanya sendiri.
Buku itu berjudul Alam Pikiran Yunani dan ditulis ketika Hatta mengalami masa-masa terberat. Bung Hatta memang sengaja menghadiahkan buku tersebut kepada wanita yang kelak akan menjadi pendamping hidup hingga akhir hayatnya. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan harian Kompas, pada 14 April 1999, Rahmi turut mengalami jatuh bangun dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, mendampingi Bung Hatta juga berarti harus mengikuti gaya hidup asketis sang proklamator. Bung Hatta dikenal sebagai sosok sederhana dan memiliki prinsip untuk lebih mementingkan kepentingan negara ketimbang urusan keluarga. Karena itu, sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi Rahmi kala menyaksikan penolakan Bung Hatta terhadap segala fasilitas yang dinilai bermewah-mewahan dan hanya menguntungkan diri sendiri serta keluarga. Hatta yang dikenal sebagai pribadi penuh disiplin dan teguh pada prinsip menerapkan pula dalam lingkungan keluarga. Bagi Rahmi, tentu tidak mudah menjadi istri seorang wakil presiden dari negara yang baru merdeka dan rakyatnya masih mengangkat senjata melawan penjajah. Ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, Rahmi juga ikut hijrah bersama sang suami. Mereka baru kembali ke Jakarta setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan RI kepada Soekarno-Hatta. Rahmi juga turut merasakan penderitaan saat Bung Hatta diasingkan oleh Belanda di masa revolusi fisik kala mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia harus hidup terpisah dengan Bung Hatta saat diasingkan ke Prapat dan Bangka pada Desember 1948 hingga Juli tahun 1949. Rahmi dan putrinya menanti Bung Hatta dengan hidup sendirian di Yogyakarta. Selama 6 bulan Ibu Rahmi dan para pemimpin Republik yang ditawan hidup dalam ketidakpastian tentang nasib suami mereka. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan lain berupa kehidupan ekonomi yang semakin sulit. Rahmi juga siap menjalani hidup sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Ketika Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tahun 1956 lantaran berseberangan paham dengan Bung Karno yang telah mendeklarasikan sistem demokrasi terpimpin, dengan mengundurkan diri sebagai wakil presiden, keluarga Bung Hatta harus meninggalkan istana wakil presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka kembali ke rumah pribadi Bung Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta. Selain itu, mereka juga hidup hemat dengan uang pensiun yang sangat terbatas, yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan rekening air minum, listrik, dan telepon. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Bung Hatta terpaksa harus mencari penghasilan tambahan dengan menulis berbagai artikel di surat kabar dan majalah, menulis buku, dan menjadi pengajar tidak tetap di beberapa universitas. Di antaranya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, dan Universitas Pajajaran Bandung. Pasang surut kehidupan berumah tangga mereka jalani dengan penuh toleransi. Mereka tak pernah mempersoalkan perbedaan asal-usul, latar belakang keluarga, pendidikan, dan rentang usia yang cukup jauh. Hatta memang lebih banyak mengomong sang istri. Dalam peristiwa sejarah negeri ini, kita ingat pernah terjadi pemotongan uang Republik Indonesia atau ORI sekitar tahun 1950-an. Saat itu, perekonomian Indonesia sedang terpuruk drastis dan kebijakan itu perlu diambil. Padahal Yuko atau Rahmi menginginkan mesin jahit dan sudah menabung. Yuko jelas-jelas menggerutu karena uang tabungan yang sudah susah payah ditabung
tidak ada artinya lagi. Impian untuk segera memiliki mesin jahit pun raib. Yuko pun mengeluh, mengapa tidak bilang terlebih dahulu bahwa akan diadakan pemotongan uang. Ya, uang tabungan kita tidak ada gunanya lagi. Untuk membeli mesin jahit sudah tidak bisa lagi, tidak ada harganya lagi. Dengan bijak, Hatta menjawab, Yuko, seandainya Kak Hatta mengatakan terlebih dahulu kepadamu, nanti pasti hal itu akan disampaikan kepada ibumu. Lalu kalian berdua akan mempersiapkan diri dan mungkin akan memberitahu kawan-kawan dekat lainnya. Itu tidak baik. Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita mencoba menabung lagi ya. Hatta Rahmi mengarungi pernikahan selama 35 tahun. Keduanya baru berpisah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Hatta pada tanggal 14 Maret tahun 1980, tepatnya di usianya yang ke-77 tahun. 19 tahun kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 13 April tahun 1999, Rahmi menyusul Hatta berpulang, yakni di usia 73 tahun. Rahmi meninggal dunia karena kondisi kesehatannya yang kian menurun. Kedua pasangan ini kembali berdampingan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seperti tak ingin terpisahkan. Dari pernikahannya, Rahmi dan Hatta memiliki 3 orang anak perempuan, yaitu yang pertama, Mutia Farida Hatta, lahir tanggal 21 Maret tahun 1947. Yang kedua, Gemala Rabiah Hatta, lahir tanggal 2 Maret tahun 1952. Dan yang ketiga, bernama Halida Nuriyah Hatta, lahir tanggal 25 Januari tahun 1956. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Rahmi Hatta, istri Wakil Presiden pertama Republik Indonesia atau istri Proklamator Republik Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.